أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang maha segala-galanya untuk kita semua, dan juga salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, karena atas beliau kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Iya, judulnya apa ya Pak hari ini? Hijrah dan Hidayah. Oke, saya perkenalkan diri saya. Saya namanya Steven Indra Wibowo. Cuman hari ini saya udah pakai Indra Wibowo-nya saja. Saya salah satu karyawan swasta di dekat sini juga sebenarnya kantornya, di Wisma Metropolitan 2 di lantai 7. Saya lahir di Jakarta 35 tahun yang lalu, 14 Juli tahun 81. Saya lahir dari keluarga yang berbeda dari jemaah di sini. Keluarga saya pun keturunan yang minoritas di Indonesia. Saya dibesarkan oleh keluarga yang benar-benar bertolak belakang dari apa yang sudah kita alami mungkin dari masa kecil kita. Saya sekolah SD sampai SMP saya di Ambarawa, di FIC, itu semacam sekolah bruderan. Jadi dia sebenarnya kayak frateran sih, lebih ke arah frateran karena pendidikan dan sosial yang diajarkan. Lalu SMA saya di Don Bosco di Kelapa Gading. Lalu saya ngambil sekolah tinggi saya di Leiden. Konsentrasi saya di Biblical Studies yang mulai 2010 fakultasnya ditutup karena banyak yang murtad lulus dari situ. Jadi udah nggak diperluin sama mereka karena Biblical Studiesnya ternyata dipindah. Setelah itu saya teruskan di Inggris untuk ngambil sosionya. Lalu saya ditahbiskan di Roma selama 5 bulan lebih. 2 minggu saya tinggal di Saint Peter Basilica dulu di Roma. Itu yang mungkin kalau kelihatan di TV sering lihat lah, untuk gerejanya itu. Saya di basement, hidup di situ 5 bulan lebih lah. Seminggu sekali keluar naik matahari biar nggak kuning. Lalu tugas saya pertama di sini di katedral, cuman saya tunduk di bawah paroki Jakarta Utara, jadi adanya di Stella Maris di Pluit gerejanya. Itu dulu pengalaman sebelum saya mengenal dan masuk Islam. Jadi saya benar-benar nggak kenal Islam tadinya ya. Tahu orang Islam, ya tiap hari dengar azan kayak gitu-gitu tahu, cuman tidak mengenal Islam secara agamanya. Jadi secara konteks Islam ya, mungkin ya kalian juga kenal, mungkin punya teman-teman yang beragama lain. Cuma 2 ya agama ya, Islam non Islam, udah itu aja. Jadi non-Islam apapun agamanya yang kalian tahu, mungkin tahu secara kulitnya, tidak tahu secara mendetail. Sama dulu saya tahu Islam, ya udah saya lihat orang sholat pakai peci, yang perempuan pakai jilbab, ya udah. Ketertarikan saya ke Islam itu sebenarnya bukan pada konteks apa ya. Jadi saya tinggal di asrama. Saya tinggal di situ laki-laki semua. Jadi jelas nggak punya pacar. Saya tinggal di perpustakaan yang semua bukunya tidak ada tendensius terhadap agama lain. Jadi jelas saya di situ saya cuma membaca semua buku-buku filsafat dalam agama Kristen. Saya lebih ke arah Katoliknya. Jadi lebih kuat secara administrasi, secara keilmuan mereka lebih padat daripada Protestanis. Saya nggak tahu awalnya gimana, cuman saya mulai tertariknya itu bukan dari hal yang bersifat spiritual bahkan. Saya cuma lihat orang Islam itu tertib, dipanggil azan masuk semua. Ya kan ada depannya Istiqlal, jadi setiap hari ngeliat ya, dipanggil azan masuk semua. Nanti setelah azan ya bubar di situ. Saya suka merhatiin karena itu di luar jam kegiatan ibadah kita, jadi jam istirahat. Jadi saya suka merhatiin di depan kalau lagi di katedral.
Pun kalau lagi di Pluit saya juga sering liatin orang-orang ini kalau lagi azan pakai peci jalan ke masjid. Sebenarnya nggak ada hal spiritual sama sekali. Jadi pada saat saya masuk Islam tanggal 6 Desember tahun 2000, itu saya cuma ngomong sama teman saya, katedral belakangnya kantor pos, ya. Di situ tuh ada kayak koperasi kecil tuh, jualan teh botol apa segala macam. Anaknya dia mau nikah sama orang Pandeglang, mau pinjam mobil gereja. Saya yang bawain, saya yang minjemin karena saya dekat. Saya sering mondar-mandir kantor pos lah, kirim-kiriman surat segala macam. Dulu nggak ada, jarang ya email ya. Jadi saya masih sering kirim surat manual. Nah anaknya pinjam, yaudah nikah di Pandeglang. Bukan dia yang nonton saya sahadat bahkan di Baros di tempat yang kita cuma stop dia buat sholat doang. Terus saya bilang ke dia, ya udah saya mau masuk Islam gimana kira-kira? Dia bilang ya kamu masih tugas di gereja gimana? Ya, itu urusan saya lah. Cuman pada saat itu dia bilang, ya udah bisa nggak? Ya dia bilang bisa. Dia bilang bisa. Nah pada saat itulah saya berubah, saya convert. 6 Desember tahun 2000. Lalu belajar Islam nggak? Saya masih melayani di gereja Pak. Saya masih baptis orang, saya masih pemberkatan rumah, pemberkatan perkawinan, saya masih hadir. Bahkan saya masih mengajar kelas katekis. Jadi kelas-kelas sebelum pernikahan. Kalau di sana tuh ada 6 bulan. Jadi pranikah, jadi diajarin gitu tentang apa itu nikah di dalam Katolik. Karena memang tugas saya sebagai frater di situ. Kenapa ada frater yang sangat muda di Indonesia? Banyak Pak sebenarnya di seluruh dunia. Cuma di Indonesia ini yang masih terlalu Katoliknya ke arah Belanda, jadi ke arah Anglican. Jadi mereka yang mendahulukan senioritas di situ. Jadi tidak jalur akademisi. Sedangkan banyak Katolik yang konservatif yang sudah lebih ke arah modern, mereka loncat ke arah modern dan banyak frater-frater muda. Saya masih ngelayanin setelah saya masuk Islam. Saya belum belajar agama Islam. Saya nyolong-nyolong lah, lari, nyebrang, sholat, sampai ketangkep saya masih ngalungin salib. Karena saya kalung rosario ya. Jadi saya pas nyebrang ya masih pakai salib saya. Jadi pas itu ketahuan sama yang wudhu di bawah tuh Istiqlal kan, tukang dorong-dorong air tuh, Pak itunya dimasukin. Mati di saya nih. Saya pikir itu, ternyata enggak. Dia bilang masukin, kalau enggak titip di tempat saya. Bapak mau belajar sholat kan? Itulah orang pertama yang ngajarin saya sholat, ngajarin wudhu, sholat apapun rakaatnya berapa kali, sampai bacaan-bacaan sholat. Sampai dia itu kan dia marbot ya, jadi di kamar sendiri kan. Jadi dia fotokopi buku panduan sholat yang kecil, diperbesar sampai A2, ditempelin di tembok. Jadi saya sholat suruh baca, kamu baca. Saya nggak bisa bacain karena saya nggak bisa baca. Dia nggak lulus, dia nggak bisa baca lah. Saya nggak tahu lulusan apanya. Tapi dia tahu caranya difotokopi, diperbesar, ditempel di tembok sama ditempel di lantai di kamar dia. Jadi saya belajar sholat itu di situ. Baca, jadi sama dia. Gimana cara nunjukinnya? Pakai senter Pak. Karena dia juga jaga malam, dia punya senter, jadi ditunjukin pakai senter. Jadi dia nggak kasih komando. Ini habis itu ini lagi. Begitu. Jadi saya tahu apa yang harus saya baca. Sampai situ baru saya akhirnya bisa 2-3 bulan saya bisa. Oh ya ini bacaan sholat ya, ini bacaan sholat seperti ini. Kenapa sih harus pakai bahasa Arab? Dia yang jelasin. Kenapa sih Quran harus bahasa Arab? Dia juga jelasin. Sejarah segala macam. Dan di Istiqlal tuh banyak buku-buku menarik gitu yang nggak dibaca orang. Saya doain baca ya. Saya baca mulai buku-buku fikih. Itu buku-buku luar biasa ternyata. Itu yang bikin saya dulu kayaknya saya mau belajar lebih dalam deh. Tapi selepas itu 6 bulan kemudian ya, sekitar bulan Juni saya ngomong sama orang tua saya bahwa saya masuk Islam, dan akhirnya saya chaos di rumah. Ayah saya waktu itu masih, dan sampai sekarang, dulu lebih tinggi kedudukannya di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan sampai sekarang masih ketua karena dia masih dianggap yang tua dan yang membesarkan PGI. Jadi dia nggak bisa begitu saja dikeluarkan. Itu kayak gitu kan, jabatan sampai mati lah di situ. Dia marah besar waktu itu. Saya diusir, saya disisain tanda nih. Ya rata-rata mualaf punya tanda lah dari orang tuanya yang mengalami kekerasan secara fisik. Saya diusir. Saya keluar dari Jakarta waktu itu. Berhenti kerja. Saya tinggal ngikut truk, tinggal di Cilegon.
saya tinggal di Cilegon, saya 2 bulan di Cilegon, terus saya pindah ke Serang karena saya mungkin nggak kuat kali ya. Terus pindah ke Serang. Cilegon saya kerja di dekat Pelabuhan Merak, ada pasar Merak, situ saya bantuin orang ngangkat barang, dapat goceng. Tiap pagi nyuci piring, restoran Padang 1, warteg 1, cuciin beras, masakin beras segala macam, dapat nasi bungkus 1, nasi bungkus 1. Ini buat siang, ini buat sore, dah. Tiap hari seperti itu. Pakaian nempel di badan, 4 hari sekali, 3 hari sekali baru saya pikiran untuk mau mandi gimana. Sampai akhirnya dapat baju. Saya masih punya tuh baju TKBM, tenaga kerja bongkar muat. Saya simpan di rumah, masih ada. Itu baju kedua saya setelah yang saya pakai, karena saya kerja di pelabuhan feri juga begitu. Ke Serang itu nggak dapat jawaban saya, malah dapat teman yang malah ngajakin saya hal yang aneh-aneh lah. Yang akhirnya belakangan saya tahu dia bukan dari Islam yang benar. Ya, akhirnya saya coba balik lagi ke Cilegon, karena gimana juga di situ walaupun sulit tapi masih lebih bisa makan daripada di Serang numpang hidup sama orang tapi malah nggak benar hidup. Saya kerja di Cilegon, saya tidur kurang lebih hampir setahun lah ya, tidur di teras rumah orang, teras ruko, di teras masjid, karena masjid dikunci di sana rata-rata. Jadi kalau orang bilang apa sih, ngegembel lah, tidur di pinggir jalan. Saya tertantang waktu itu, apa harus sebegini sulitnya setelah saya masuk Islam? Coba uji saya sampai lebih dari ini, saya pengen tahu batas kemampuan saya. Waktu itu saya ini tingkat iman kali ya. Tingkat iman saya adalah untuk menguji Tuhan saya. Saya orang filsafat agak aneh-aneh ya. Filsafat Islam juga banyak yang aneh-aneh. Karena waktu itu saya benar-benar saya mau uji sejauh mana saya bisa bertahan. Saya masih ingat saya ikut ngecor pasar di Cilegon itu. Saya masih ingat ngecor mereka punya pasar. Hari itu akhirnya saya dipakein baju yang tenaga kebersihan pasar kali ya, itu namanya. Sampai di satu waktu saya ketemu bule yang lagi belanja ayam. Jadi saya biasa bawain tas ke mobil, orang pakai jasa saya 10.000, 5.000 gitu-gitu. Akhirnya saya ketemu bule ini lagi ngobrol sama tukang ayam. Bulenya sibuk bilang 1 dan 2 ini angkanya. Pedagang ayamnya 1 dan 5, nggak bisa gitu. Satu ngomong bahasa Inggris, satu ngomong bahasa Indonesia. Saya udah, soalnya tukang yang lain nih pada ketawa-ketawa yang jualan, ngeliatin bule ngomong sama orang Cilegon yang pakai bahasa Jaseng. Saya udahlah bawa barang orang dulu, masukin mobil, baru saya balik. Wih, masih ribut, masih rame nih. Nah, saya pikir saya samperin, kenapa sih bu? Ada apa? Gitu kan orang sana. Ada apa gitu? Enggak, ini mau dijual ayam. Dia tawar, nih kurang lebih ya, dia tawar 12. Ini modalnya aja 14, saya jual 15. Saya itu untung dapat kepala sama jeroan, udah. Masa iya sih ini bule pelit gitu? Saya bilang ke bulenya dengan bahasa Inggris, dia nggak bisa turun dari 15.000. Siapa bilang mau 15.000? Dia 20.000 pun saya bayar. Saya bilang potong 12, saya mau bikin ayam asam manis. Jadi masalah bahasa ternyata ya. Aduh, dan itu memang qadar Allah ya, luar biasa deh. Di situ tuh akhirnya saya mulai pertama kali kerja loh. Kerja, benar-benar kerja, dan punya kembali ke apa ya? Maksudnya punya kehidupan yang lain lagi. Itu ternyata cuman kayak gitu tuh awalnya. Memang Allah tuh mentakdirkan luar biasa. Jadi sampai tanya, akhirnya saya yang bawain belanjanya, masuk ke mobil, terus kita hampir ngobrol. Kamu bisa bahasa Inggris ya? Pekerjaan kamu di sini ya? Saya bilang saya sapu-sapu, bantu-bantu bawain barang, saya dapat uang. Kamu menjadi translator nggak sama suami saya? Suami saya buka perusahaan ini di Kiek, Krakatau Industrial Estate, perusahaan Octopus. Dia bergerak di bidang advertising. Saya bilang ya, gaji berapa? Enggak, saya gaji berapa aja, yang penting saya bisa makan, bisa tidur. Singkat cerita, saya akhirnya kerja sama dia dan akhirnya disekolahin sama dia pertama kali. Dikuliahin. Saya bisa kuliah, dia yang bayar. Dan umroh pertama kali saya juga dibayarin sama dia tahun 2003. Dan 2003 itulah umroh pertama saya untuk akhirnya saya membuka mualaf center di Indonesia.
Karena jujur aja nih, nih di Indonesia ada keragaman tentang cara orang berwudu. Kalau mau iseng sih nongkrongin orang wudu aja rame-rame nih, banyak nih lagi habis azan. Kita udah wudu duluan, kita nongkrongin orang wudu. Cara orang wudu beda-beda. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, ya kan? Bener nggak? Ada yang rambutnya dipisahin sama kuping, ada yang rambut langsung telinga. Ya beda-beda ya. Saya ngalamin waktu itu benar-benar aneh di Masjidil Haram, di basement di sebelah pintu utara. Saya wudu di situ, saya sama jamaah dari rombongan lain sama rombongan lain. Tapi ada Chinese-nya satu, yang satu ini macam orang Medan, orang Batak. Pak silakan Pak, yang muka Melayu dulu kan, duluan Pak. Enggak, adik duluan, adik kan di depan tadi, adik duluan, kan sama-sama orang Indonesia pakai kartu. Enggak Pak, saya takut salah Pak, silakan. Ini dorong-dorongan sampai akhirnya satu orang. Kalian bertiga lama amat di depan. Jadi saya silakin juga yang ini, karena lebih tua kan. Silakan Pak, silakan. Saya mau belajar, takut salah, jujur. Ini pertama kali wudu saya bukan di Indonesia. Saya takut salah. Karena setiap kali wudu saya selalu nengok kiri kanan. Saya menyesuaikan diri. Bila mana dia wudu seperti apa saya ikutin. Karena takut, maaf, ini masih terbiasa dari agama yang dulu saya tinggalkan. Karena dulu, nah ini flashback sedikit. Dalam agama Protestan, setiap pindah gereja ya, dibaptis lagi. Pindah gereja, dibaptis lagi. Oikumeninya beda lagi. Caranya beda lagi. Ibadahnya beda lagi. Ini masih mindset yang ketanam di sini. Ketanam di sini. Saya ini belajar di Istiqlal. Di Mekah mungkin beda nih cara wudunya. Apa kaki dulu baru kepala? Saya nggak tahu. Ini takut salah doang. Dan ternyata sebelah saya juga sama. Dan ini Medan ini waktu itu baru 7 bulan mualaf. Saya paling lama 3 tahun. Yang sebelah saya ini engkoh-engkoh juga itu om-om itu baru setahunan lebih. Juga mereka berdua karena pernikahan. Masuk Islamnya. Saya bilang mana yang benar nih? Kita coba tungguin orang, nggak ada yang datang. Sampai akhirnya bapak-bapak itu dia pada duduk agak jauh sih. Dia lagi habis ngumpulin air minum di botol, lagi ngerapin botolnya. Dia nyamperin, dia contohin lagi akhirnya. Sama ya ternyata. Ya sama Pak, wudu mau seperti apa emangnya? Maaf Pak, saya nggak ngerti, saya ini benar-benar jujur nggak ngerti. Kamu mualaf berapa tahun? Akhirnya kita ngobrol di berempat nih. Kita ngobrol berempat. Bapak ini nih akhirnya bilang, emang kenapa kalian nggak belajar? Ya susah Pak. Jujur nih, saya punya pengalaman juga pribadi setelah saya kerja di Cilegon tadi. Saya datang ke, nggak usah sebut masjidnya di mana ya, di daerah Cilegon. Saya datang, ada guru TPA kan. Ini bahkan bayar loh, maaf ya. Ini bahkan bayar. Setiap pertemuan sekian. Kayak orang mau belajar mobil nih, bayar setiap pertemuan. Ini bayar punya. Saya datang, dia datang. Ya kan, dia udah standby. Saya datang. Pertemuan ketiga, keempat, kelima, saya datang dia late. Dia datang telat. Sorry Pak, tadi apa segala macam lah ya. 6, 7, 8 telat. 9 gak datang. Dia cuma nelpon, maaf Pak, saya nggak bisa hadir hari ini, saya ada keperluan. 10, 11 datang, 12 nggak datang, udah belang bentung tuh kayak zebra. Saya sendiri bingung ngaji ini mulai dari mana sampai kemana gitu loh. Ini belum maju ke arah kitab-kitaban apapun juga. Ini yang waktu itu yang akhirnya saya putuskan udah, gue udah stop deh ngaji deh, cari yang lain deh. Ketemu teman kerja. Maaf ya, dia agak mencong ya. Dia yang ngajak saya anak asrama Pak, waktu Katolik. Saya nggak tahu diskotik, saya nggak tahu pub, saya nggak tahu karaoke, saya nggak tahu dunia malam. Saya tahu dunia malam setelah saya masuk Islam bahkan. Yang ngajarin orang Islam. Yang dia bilang sampai hari ini saya masih terngiang-ngiang di kuping saya tuh. Ini semua di dalam diskotik ini orangnya Islam semua. Kalau lo mau coba cekin aja KTP-nya. Apa sih rukun Islam? Sadat. Terus apa? Sholat. Dalam keadaan apapun lu sholat aja. Mau mabuk mau apa ya sholat aja. Begitu ya. Iya, terus puasa. Nah itu puasa. Cuman kan kalau nggak kuat ya kita cari makanan. Gitu ya. Jujur loh, Ramadan 3 tahun pertama saya bubar berantakan nggak jelas. Dan yang sering ngajakin ke warteg ya dia. Warung yang buka yang di situ. Di kawasan tutup semua.
jalan pakai motor, makan siang, bulan Ramadan, balik kantor. Terus gimana? Ya udah lanjut puasa lagi, jangan minum lagi di kantor. Jadi saya nol, saya nggak ngerti loh, jujur, saya nggak tahu kaedahnya seperti apa harus menjalankan saum, saya nggak tahu. Guru saya itu yang tiap hari ketemu, otomatis saya nanya dia dong, ini gimana gini, ini gimana gitu. Kayak nyobain makanan waktu buka puasa juga dari dia gitu loh. Karena saya pikir gila ya, ngapain nyobain makanan. Lu kalau nggak cobain nggak enak, nanti gimana mau buat buka puasa malah sakit perut. Oke, masuk akal. Salah. Enggak salah ya. Ini salah, benar-benar salah. Tapi yang saya jalanin seperti itu. Maksudnya berapa banyak sih orang yang seperti itu di Indonesia? Iya kan? Lumayan banyak. Nah, ini adalah salah satu flashback saya. Sampai akhirnya saya pulang umroh, bikin Mall of Center di Indonesia. Kita mulai ngelayanin orang dengan namanya webmail. Terus kita bikin Yahoo Groups. Satu, mualaf.indonesia@yahoogroups.com. Itu masih ada sampai sekarang, masih hidup walaupun udah tinggal 3.000-an lah membernya. Dulu banyak banget Pak, lebih dari 10.000. Di situ tempat curhat mualaf. Kita cuma bisa mualaf, oh kamu mau masuk Islam di masjid sana aja, di sini aja gampang segala macam, kita arah-arahin orang. Sampai tahun 2005 akhirnya kita bilang banyak yang minta untuk syahadat langsung sama kita setelah konsultasi segala macam. Makin banyak Pak, makin banyak ketemu mualaf, makin banyak pengalaman yang baru kita dapetin. 2006 akhirnya saya bentuk tim rescue yang sampai hari ini ada. Tim rescue itu menyelamatkan, dan baru minggu lalu kita nyelamatin mualaf juga dari rumah orang tuanya sendiri. Hari ini di shelter Jakarta Timur ada 5, di Cibubur kita ada 3 shelter, 2 shelter, udah 7 orang di situ. Di Jakarta Barat kita ada shelter juga. Kita coba untuk sampai hari ini masih ada itu jalan. Mulai 2007 kita mulai bentuk tim penjemputan jenazah. Saya promotornya. Saya orang yang pernah jemput jenazah dari krematorium Cilincing sampai ke Koja pakai motor, mayatnya pakai jas, saya ikat ke badan saya dudukin di motor, saya gonceng sampai ditilang sama polisi. Bapak bawa mayat pakai motor? Iya. Ada nggak undang-undangnya saya harus ditilang? Nggak ada, saya mau jalan Pak. Tapi ini nggak wajar, ada undang-undangnya? Nggak ada kan, nggak ada undang-undangnya, saya jalan. Itu saya masih jalanin Pak. Total 13 jenazah yang pernah saya lariin pakai motor, termasuk yang udah beku, yang melintang, jadi kayak bawa kayu gitu. Dia mualaf, dikuburin mau dibakar, dia mualaf, lagi dinyanyi-nyanyiin. Saya bongkar peti jenazah kemarin di Bekasi itu bulan 4 April kemarin. Saya bongkar peti jenazah orang. Jadi pas dia dengar kabar kita mau datang, langsung segera dibor, dibaut-bautin, dilem sealant. Saya bongkar Pak, saya rubuhin. Dari atas podiumnya itu saya tendang, jatuhin. Saya bongkar, saya bawa jenazahnya. Kan orang bilang ya udahlah, biarinlah, ujung-ujungnya sama-sama dimakamin. Enggak, saya takut nanti pada suatu saat di akhirat nanti Allah akan tanyakan kepada saya, kamu tahu saudara kamu meninggal, apa jatuh haknya dia dan kewajiban kamu sebagai saudaranya seiman memperlakukan jenazahnya. Saat kamu tahu dan kamu diam aja, apa yang harus saya jawab? Itu salah satunya. Lanjut cerita, itu 2007, 2008 saya bikin street dakwah, international street dakwah. Kita coba pertama kali negara pilot projectnya Amerika. Kita tes di Washington DC, kita tes di DC, kita tes dengan cara kita nyengopin salju orang, kita ketok, kita bilang saljunya udah bersih. Itu kita coba waktu itu. Saya ambil cuti 2 minggu di sana dan itu luar biasa dingin Pak. Ini bekas-bekas kuku kecabut, ini kukunya, mungkin kuku saya paling aneh kali di sini nih. Nggak panjang-panjang tapi bulat-bulat. Ini udah berapa kali kecabut nih, tumbuh kecabut lagi. Luar biasa Pak dinginnya. Dan nyengopin salju itu tahun pertama 2008 itu bener-bener dihantam kali ya, kita masih dibenci. 2008 itu masih dibenci. 2009 mereka udah mulai buka pintu dan kasih hot coklat, kasih coklat.
Kita itu street dakwah itu kita mulai 2008 dan di Indonesia juga kita coba beberapa kali street dakwah. Sampai hari ini kita masih tim street dakwah, kita masih jalan. Masih sampai kemarin hujan yang lumayan ya. Di sini hujan atau enggak saya nggak tahu, cuma di Blok M berasa hujannya. Ketemu tukang Gojek, supir Gojek, driver lagi neduh sama saya di samping-sampingan. Dia lagi ngeluh. Bapak ini kayaknya marah sama kehidupan nih. Kenapa nih Pak? Hujan macam gini, belum dapat lagi saya uang. Kayak mana nih hidup nih? Ya, ini marah-marah nih. Kenapa sih Pak emang ya? Iya, dari rumah kemarin banjir, hari ini banjir. Anak saya minta mainan, tak bisa belilah ini. Mana ada uang lagi? Ngomel-ngomel aja nih. Ya udah, saya coba aja ngobrol ke dia. Kenapa sih Pak? Nah, dulu dia cerita dia punya lapo banyak, hidup dia glamor. Terus cerita. Iya. Tapi belakangan ini aneh, macam aneh itu. Saya antar ustadz bolak-balik. Itu kalau ceramah sindir-sindir hidup saya. Apa yang kenapa? Iya, macam saya ini sombong sekali jadi orang. Teriak-teriak sama istri saya, kan itu tidak boleh itu secara Islam. Nah, Bapak Muslim bukan? Bukan Pak, saya belum Muslim. Itu kata pemicunya tuh. Saya belum Muslim. Kalau dia bilang saya bukan Muslim, saya nggak akan lanjutin. Tapi karena dia bilang saya belum Muslim, saya lanjutin. Ini bisa sedikit training ya. Ini celah-celah yang bisa kalian juga masukin pada saat ngobrol dengan teman. Kayak mana rumahnya tuh Pak? Ya itulah. Saya teriak-teriak sama istri, nggak boleh sama orang Islam. Saya main judi, nggak boleh juga. Saya marah-marah sama orang di jalan, padahal dia yang bikin macet. Saya marah-marah lah. Terus itu katanya nggak boleh, nggak bisa sabar. Saya harus sabar di jalan. Bung bawa motor nggak? Saya bawa motor juga Pak. Saya bawa mobil juga. Nah, gimana rasanya kalau orang berhenti tengah jalan? Pengen pukul kan dia kan? Nggak bisa lah Pak. Jangan pukul orang sembarangan Pak. Ini ngoceh-ngoceh, luar biasa ini orang. Saya bilang Pak, itu semua sebenarnya bukan nyindir Bapak sih Pak. Sebaik-baiknya kitab yang diceritakan, sebaik-baiknya buku yang didongengkan, ada yang bisa memberi nasihat Pak. Benar nggak Pak? Iya juga. Betul deh. Adik ini agama apa? Saya Islam Pak. Saya kira kau Cina ini. Cina emang kenapa Pak Islam Pak? Boleh ya Pak? Ini akhirnya saya beliin dia BK, karena ngobrolnya di BK, Burger King. Dia ada jus. Ini saya beliin jus nih Pak. Kita ngobrol ya. Biar adem Pak kepalanya Pak. Dia marah-marah pun ya. Ala kulli hal, setelah 1 jam kita ngobrol, akhirnya dia mau sendiri gitu loh. Kalau dia memang sih kata-katanya agak-agak aneh. Kalau saya masuk Islam, coba-coba dulu boleh kah? Maksud lo gimana Pak? Lo masuk Islam, iya. Terus ya kalau nggak cocok saya balik lagi. Pak, gini Pak, Bapak anaknya cewek cowok? Perempuan. Boleh nggak saya coba dulu? Kalau nggak enak saya balikin. Gila kau. Nah, apalagi agama Pak. Sesuatu yang kita yakini kita bawa sampai mati. Ini gaya-gayanya street dakwah. Ini style street dakwah. Apakah saya harus pakai jubah? Nain. Saya nggak pakai peci segala macam bahkan. Ini gayanya kami street dakwah. Anak kuliah, akhirnya saya bilang ke dia setelah Bapak masuk Islam nih ya, Bapak nggak boleh tidur lagi sama ibu. Kenapa itu haram ya? Tahu kan? Udah jelas kan? Jelas. Nggak boleh makan apa? Ya nggak boleh kelapu. Nah udah titik jelas. Ya apapun yang di sana nggak boleh dimakan. Jelas? Bir, guguk, ya, sama B2 nggak boleh makan. Oke? Kucing boleh nggak? Jangan kucing juga. Udah. Kamu mau makan apa? Tanya saya dulu. Jangan makan yang macam-macam. Baik Pak. Apalagi Pak? Nah, kamu udah harus sholat. Saya gimana sholat? Kamu colek di masjid siapapun di depan situ yang lagi sholat, kamu colek dia. Tolong imami saya mau alaf baru kemarin atau baru hari ini. Ngomong aja. Nanti akan orang ajarin kamu. Kalau kamu punya waktu, kamu datang ke shelter kita, ke tempat kita ajarin kamu. Oke. Saya tinggal di Bekasi. Akhirnya saya kontakin sama pembina mualaf wilayah Bekasi. Akhirnya sadar juga dia. Hari ini saya ada janjian sama istrinya nanti sore di Blok M Plaza.
Istrinya semua saya syahadat. Anaknya masih kecil-kecil, 7 sampai 5 tahun. Jadi belum balik, saya tidak wajibkan untuk bersyahadat. Istrinya saya bersyahadat, baru nanti dinikahin ulang. Ini sebenarnya apa sih Mualaf Center? Nah, saya udah beralih ke Badi, saya beralih ke Mualaf Center. Mualaf Center cuma tempat orang untuk belajar. Orang mau kenal agama Islam secara jujur. Secara jujur. Jadi memang benar-benar dia memang non muslim, dia datang ke kita banyak, Pak. Yang datang ke pengajian kita bukan cuma yang agamanya Islam atau dia mualaf. Banyak yang masih Buddha, Kristen, Katolik. Banyak yang datang seperti itu, Hindu. Apalagi center kita yang di Bali, isinya rata-rata udah bule campur-campur sama orang Bali. Yang muslimnya bahkan sekarang kalah kapasitas di situ. Jadi mereka ngalah, duduknya paling belakang. Kita jelasin Islam, basicnya aja. Basicnya Islam seperti apa? Ya bagaimana saya bisa tahu Islam? 2004 saya pertama kali undangan dari kerajaan Saudi Arabia untuk saya berangkat haji. Alhamdulillah. Berangkatlah saya haji, lalu saya dapat beasiswa di Oman, di Qatar. Saya untuk ngambil beasiswa di situ untuk ngambil adab, jadi itunya fikih kelasnya. Lalu saya ambil lagi untuk S3 untuk sampai sekarang di King Abdulaziz University di Madinah. Kakak kelas saya Firanda mungkin udah lebih terkenal duluan lah. Allah yang izinkan itu untuk, entahlah mereka itu syekh-syekh bilang kamu dulunya basicnya apa. Saya bilang saya orang filsafat segala macam. Ya udah ini belajar ini di Islam. Adab, kayak adab, belajar adab dulu baru kamu belajar fikih. Jangan kamu punya ilmu kamu nggak punya adab, berantakan hidup kamu nanti. Sembarangan hidup kamu, sana sini jadi takfir takutnya. Dan Mualaf Center sampai hari ini alhamdulillahnya ya Allah masih jaga kami, Allah masih jaga kita daripada fitnah. Kita masih tetap bergerak bersama muslim. Kita tetap serving. Berapa banyak sih mualaf per bulan? Rata-rata 200 sampai 250, Pak. Dan pengurus Mualaf Center semuanya bekerja sama seperti kita. Orang kantoran kerja, ya ada yang Gojek juga ya. Volunteernya ada yang Gojek. Kalau volunteer beda lagi. Jadi pengurus intinya kami itu pekerja. Rata-rata orang pekerja, ada yang punya pabrik, ada yang punya catering, ada yang punya usaha, tapi kita orang kerja, Pak. Kapan sih waktu dakwah kita pulang kerja? Jam makan siang. Waktu dakwah kita. Ini yang suatu saat akan dihisab dan ditanyain jelas sama Allah. Waktumu kemana kau buang? Hati-hati ya, jangan sampai pertanyaan dibuang. Pertanyaan aslinya adalah waktumu kemana kau gunakan. Tapi jika kita tipikal orang yang buang-buang waktu untuk hal yang kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat, maka kemanakah waktumu kau buang? Ini yang saya takutkan dan ini yang saya tanamkan di dalam pengurus kami. Pengurus kita itu 60-70% mualaf. Hani Kristianto, dia evangelis di Jawa Timur. Dia bahkan punya 2 gereja besar di sana. Dia yang punya gereja namanya aneh, Allah Maha Baik. Itu gereja yang murtatin orang banyak. Itu luar biasa. Allah Maha Baik. Bentuk gerejanya kayak musola. Itu luar biasa. Ditutup sama dia, dijual. Ada Ko Henry kemarin baru berangkat haji. Dia masih jelas tatonya di sini. Jadi dia kayak Christian soldiers gitulah. Di sini ada salibnya di belakang. Jadi pada saat dia pakai ihram ditutupin banget. Karena gede di sini salibnya. Ini ada nih pengurus-pengurus kita seperti itu. Pengurus-pengurus inti ada yang Cihani lah ya, dia punya evangelis dulu di Bogor. Banyak orang-orang yang luar biasa di tempat kita dan banyak juga pekerja-pekerja yang ya kalau kalian lihat ya sama seperti kita semua orang kantoran. Mungkin sampai sejauh ini yang bisa saya sampaikan sampai sini dulu. Mungkin nanti ada yang bertanya silahkan saya tanya jawab.
Ya, pada terjemah silakan yang ingin bertanya tentang Muhammad Dial. Insya Allah pada tanggal 20 November nanti Masjid Sudirman bekerjasama dengan NCI akan mengadakan program kajian pembinaan mualaf di Masjid Sudirman dengan pembicara Syarif Derajat. Pada terjemah yang punya waktu atau punya saudara bisa diarahkan Ustaz. Boleh tanya kira-kira bagaimana kemungkinan Masjid Sudirman ataupun MCI itu dalam sinergi ini seperti apa? Ya, pembinaan mualaf sih sebenarnya sih umum ya. Sebenarnya sih maksudnya umum karena saya yakin di sini udah hafal semua lah bacaan sholat. Siapapun bisa jadi volunteer kok di tempat kita untuk ngajarin mualaf. Itu sangat sederhana. Karena setelah syahadat dia harus sholat. Dia harus sholat, dia harus tahu bacaan sholat, dia harus tahu sholat dengan cara yang baik dan benar, dan dia harus sholat. Setelah itu kita ajarkan dia buka Quran, baca Quran segala macam, baru kita ajarin dia fikih. Karena fikih begini, ada tipikal dua ustadz di Indonesia ya. Satu ustadz benar-benar ustadz, seorang guru agama yang ngajarin alif, ba, ta, sa, sin, ha, ho, ya. Dia ajarin semua huruf hijaiyah dan dia ajarin orang untuk sampai baca Quran dengan baik. Ada seorang yang memang bukan ustadz kali ya. Aku lebih senang manggilnya mubalik. Mereka yang jago ceramah. Dia menyampaikan sesuatu pesan dan segala macam. Yang mereka biasa ilmunya jauh lebih banyak. Karena mereka mengenal fikih dan segala-galanya. Nah, itu yang lebih berat sebenarnya. Setelah mereka kenal fikih, nah, mualaf nih diajarkan fikih dan akidah dasar untuk cinta sama Islam. Hari ini Pak, hari ini kita punya minimal 17 volunteer yang mereka mau dikirim ke daerah konflik di Timur Tengah. Mualaf Pak, mualaf. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya banyak dosa. Bagaimana saya harus bisa berbuat untuk agama ini? Sedangkan Rasulullah sudah menyelamatkan kami untuk mengenal Islam dan segala macamnya. Ini kita nggak ngajarin loh. Dia nonton sendiri, dia baca sendiri artikel. Kita cuma jadi jembatan dia untuk masuk Islam dan kita ajarin mereka. Ini banyak hal-hal di luar sana yang entahlah ya, yang mualaf. Dan kita juga donatur mualaf center rata-rata dari mualaf karena mereka bekerja. Sisihin gajinya. Volunteer kita tuh dari anak SMP loh ya, anak SMP. Jadi benar-benar anak SMP yang udah bisa ngaji. Jadi dia malah minta. Ini kalau udah SMS saya bisa 4-5 kali SMS itu. Sekali SMS saya belum reply, di SMS lagi sama dia. Kok minta satu lagi dong mualaf, yang kemarin udah beres. Apaan sih lu udah beres? Iya yang kemarin udah bisa ngaji. Udah saya mau dari satu lagi dong. Cari, mereka yang ngejar loh. Mereka yang ngumpulin uang jajan mereka sebulan 2 bulan, diberiin Quran. Kok kalau mualaf ditempelin ke kita, istilahnya kita tempelin karena itu partner. Saya bikin partner. Nggak ada guru, nggak ada murid. Saya bikin partner supaya bisa tanya jawab. Yang ditempelin ke kita jangan dibeliin Quran dong kok. Jangan dikasih donasi dari wakaf. Kita dapat wakaf Quran juga ada. Jangan dikasih wakaf Quran. Karena apa? Mereka mau Quran yang mereka beliin diambil sama mualafnya. Anak SMP. Yang donasi mungkin setiap minggu ke kita itu cuma 10.000, 15.000. Dia sisihin uangnya dia sendiri untuk beli Quran, buat ngajar mualafnya. Setelah itu Qurannya dikasihin, dia minta saya lagi mualaf, ada lagi nggak? Mereka itu yang sudah punya jiwa untuk bagaimana berjuang demi agamanya. Anak-anak kecil. Saya memang berapa kali ngisi kajian di tempat SMP, SMA, mereka punya ada pesantren kilat, saya yang masuk isi kajian, semangatin mereka. Kalau di masjid ini yang jelas sudah fasih bisa baca Quran, insya Allah ya, sudah mengerti bacaan di dalam sholat. Kalau untuk mengajar mualaf di sini banyak loh ya, ekspat apalagi ya, sepanjang ini. Ini saya ada janji nanti malam sama orang Jepang. Dia kerja di Bank of Japan di sana ya, berarti ya. Maju lagi. Bank of Japan di sini. Ini kan dekat, saya bisa arahkan ke sini jadi. Maksudnya untuk centralize, mereka bisa ke sini untuk belajar. Siapapun boleh ngajarin untuk mualaf. Tergantung DKM mengarahkan. Jangan semua diurus sama DKM, boleh kasih jamaahnya aja, nggak apa-apa. Ini ladang amal. Jujur ini ladang amal. Kita yang terbiasa fastabiqul khairat itu nggak akan melepaskan sekecil apapun peluang, bahkan kita rebutan untuk ngambilnya.
bahkan kita rebutan untuk ngambilnya. Ada beberapa ya, yang Mbak Budi kenal, yang dikenal ya, Mbak Budi juga salah satunya. Banyak mereka yang ngabisin waktu weekendnya untuk ngejar-ngejar mualaf. Kamu apalagi yang mau dibelajarin? Jemput, antar, masukin pengajian ke sana ke sini. Itu yang bisa dilakukan sih Pak. Itu yang bisa dilakukan. Ya, karena memang sudah banyak diketahui bahwa orang sekedar syahadat saja gitu ya. Iya. Terkait masuk Islam sekedar syahadat saja. Jadi kalau aku pembinaan dan sebagainya, menjadi sertifikat aja. Nah, sertifikat sendiri yang saya juga bisa tambahkan. Bisa. Sertifikat masuk Islam itu beda sama surat keterangan masuk Islam. Surat keterangan masuk Islam, ya dia telah syahadat. Sertifikat itu setelah dia belajar Islam, dia tahu sholat, dia tahu baca Quran, dia tahu fikih akidah yang dasar. Itu kita berikan setelah dia memang paham. Dan juga pembinaan tidak dia umum gitu. Kalau kita lebih tidak ke arah kajian umum, kita lebih dikejar, jadi private, didatengin segala macam, disamperin, lebih seperti itu. Dan juga latar belakangnya saya lihat juga lebih banyak tentang S1 pendidikan di terdidik gitu ya. Rata-rata yang mualaf. Ya. Karena proses pencarian semuanya beda kembalikan kita lakukan. Iya, murtad kasihan aja sih. Ya, ada lagi Pak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita memberikan suatu dakwah kepada mungkin rekan-rekan kerja kita atau teman-teman kita yang mungkin dia sangat positif terhadap Islam sehingga kita ingin memikirkan Islam adalah agama yang keras. Yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana cara kita mendakwahi dan syukur-syukur kalau kita bisa memancing dia semakin penasaran dengan Islam sehingga kita dapat bisa memberikan suatu motivasi kepada dia agar dia semakin dekat dengan Islam. Mungkin umat Islam belum tahu sehingga dia memancing dia untuk. Ya. Di dalam Islam yang saya tahu ya, bagaimana adabnya kita berdakwah adalah sesuatu yang sudah kita lakukan, baru kita sampaikan. Ya, kita suruh orang, Pak, kenapa lu nggak sholat? Jadi kitanya juga nggak sholat, itu nggak boleh Pak. Di kitanya sholat dulu. Kita sudah sehari-hari jalankan sholat, baru kita, Pak, yuk sholat yuk Pak. Lihat ajakan ya. Jadi dakwah itu apa yang sudah kita lakukan? Biasanya yang kita lakukan juga lebih banyak yang seperti tadi Mas tanyakan, itu terjadi hampir seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mereka mempertanyakan hal yang sama. Saya mengisi simposium dengan Pak Zakir Naik, dengan Dr. Zakir Naik, juga kurang lebih sama. Ini ditanyakan warga Dubai. Bagaimana cara mereka untuk mengajar teman-teman mereka, mengajak mereka untuk mengenal Islam? Karena di Dubai masih banyak yang kafir kan. Saya cuma bilang tunjukkan adab kalian sebagai seorang muslim di hadapan dia. Kalau perlu, misalnya lagi jalan bareng, bro sorry ya, gua sholat dulu nih, lu mau nemenin gua nggak? Di depannya aja nungguin. Ya kan, kalau enggak, gue mau main mau muter apa segala macam, ya udah, apa gue tinggal sholat dulu ya. Lihat, kita tunjukkan mengutamakan yang mana demi yang mana. Itu dulu aja, lakukan semua adab-adab kebaikan di dalam Islam, tunjukkan ke dia. Apa yang membuat dia tertarik? Karena dia akan melihat ini sudah dicontohkan dan ini berjalan. Saya punya satu contoh mualaf Perancis, dia bawa ibunya ke Indonesia, ya. Tinggal di SCBD situ, di salah satu apartemen di SCBD. Saya tuntut syahadat dia di situ juga. Setelah dia masuk Islam 2 bulan kemudian dia panggil saya, tolong syahadatkan ibu saya. Akhirnya saya datang, saya tuntut syahadat ibunya. Saya tanyain ke ibunya, Madam, kenapa kamu convert to Islam? Kenapa kamu revert to Islam? Why change your religion? Kenapa kamu merubah agamamu? Ya saya lihat anak saya, setelah dia masuk Islam, setiap hari dia jam istirahat makan siang datang ke rumah, dia siapin semua makanan saya. Dia nggak kasih itu pembantu. Kata dia, ini Islam yang mengajarkan. Setiap sore jam 3 dia pulang ke rumah, dia bikinin saya teh. Orang Prancis doyan ngeteh kalau sore, kayak orang Inggris lah ya. Bikinin saya teh. Dia nggak kasih pembantu saya bikin, karena yang bikinin teh saya harus anak saya. Kata dia itu yang ngajarin orang Islam.
Lihat cara yang dilakukan. Dan setiap pagi saya temukan sendal saya sudah bersih ada di depan pintu untuk saya jalan-jalan di taman. Adab. Itu dalam waktu 2 bulan, Pak, merubah mindset ibunya dan akhirnya dia masuk Islam. Di embrace to Islam, hari ini udah pakai kerudung. Ya, hanya adab saja. Jadi nggak perlu kita harus, maaf ya, ada yang punya ilmu kristologi silakan. Ada yang punya ilmu kristologi, kalau dia dapatkan dia seorang mualaf, fine. Yang kasihan saya kadang-kadang Muslim belajar kristologi dipakai buat debat. Ujungnya debat, nggak ada yang masuk Islam. Percaya saya tukang debat tapi di dalam gereja. Saya tipikal orang yang nggak mau dialog dengan non Muslim di luar, di area umum, apalagi masuk ke masjid. Nggak. Buka pintu gerejamu, siapa yang kursi buat saya, siapa yang jemaat kamu, kita diskusi ilmiah. Ayo, mau pakai satu tim 7 orang silahkan, saya datang sendiri, sama siapin snack buat saya. Saya hadapin Pak. Sampai hari ini kalau keliling di daerah-daerah GPIB, namanya gereja GPIB, lihat di pos security-nya ada foto saya. Keren banget lah. Seluruh Indonesia, Pak. Tulisannya dilarang masuk. 14 pendeta GPIB masuk Islam. Debat terbuka di depan jemaatnya. Itu yang bikin foto saya ada di pos security-nya, dilarang masuk. Itu sudah mandat dari dewan gerejanya mereka. Itu memang harus seperti itu, Pak. Kalau mau duel, kemampuan cukup, masuk di gereja dia, masuk ke kandang macan. You know, kita mau fight sama macan, jangan di kandang beruang. Mati sama beruang. Macannya mati, kita juga mati. Rugi 2 arah. Artinya apa? Pada saat kita saya pernah di UIN sekali dan saya nggak akan mau lagi di situ. Musuh saya ternyata bukan orang kafir, tapi ada orang liberal juga. Wah gila, dihantam 2 arah. Dan yang nonton Muslim masih polos, masih unyu-unyu lagi. Semester 1, semester 2, ini anak baru lulus kemarin, rusak akidahnya. Lihat, debat tidak menyelesaikan. Tunjukkan adab yang baik, akhlak yang mulia, karena itulah yang ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang harus kita ikutin. Nggak perlu mendebat. Kalau udah ngerasa kuat, kenceng, ayo telepon saya. Kontak saya ada di mualaf.com. Cari nomor telepon saya. Ayo kita mau ke gereja mana? Tak temenin. Masuk tapi Pak. Dan jangan berharap ada bantuan. Begitu pintu gereja ditutup, we are alone. Dan saya sebelum masuk gereja, la haula wala quwata illa billah, hari ini saya mati, ini hanya untukmu ya Allah. Tolong terima ini sebagai amal baikku. Banyak-banyak bikin wasiat itu. Ya, karena teman saya satu hancur, Pak. Hancur, mukanya hancur. Disikat sama stick baseball ber-8 apa ber-9 orang. Itu namanya Antonius Kainama. Sekarang Ahmad Kainama. Dia pengurus di Sunda Kelapa. Dia dihantam di daerah Tanjung Priok sana, di gereja. Habis kayak saya, argumennya kurang kuat atau apalah, saya kurang ngerti. Pas keluar mau naik mobil digebukin semua mobil-mobilnya. Makanya dia bilang, baru hari ini saya saya tahu namanya stick baseball itu keras. Karena hancur giginya, Pak. Tulang pipi sini retak, sini hancur giginya, tulang hidung patah, dagu bengkok. Stick baseball asli, bukan karet, keras. Nah, ini kurang lebih. Ini dunia kami kok. Jadi kayak kita jihad dengan cara yang berbeda, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Adab, tunjukkan akhlak. Jangan pernah colek agamanya. Begitu kita sudah banyak nunjukin Islam ke dia akan melek. Percaya, ikhlaskan hati. Lihat, pada saat kita mulai diskusi, jangan pernah punya tendensius atau hasad sedikit pun. Saya mau masukin Islam dia. Wah, nggak boleh. Yang berhak Allah. Yang berhak hanya Allah. Apa tugas kami? Menyampaikan. Itu saja ya, cuma itu aja sih, Pak. Jelas, Pak? Betul. Ada lagi?
Insyaallah. Kita dengar juga banyak juga apa namanya ya sepakat ataupun yang lain juga gitu ya. Insyaallah. Jadi dan kami buka. Insyaallah nanti akan ada pengumuman, akan ada baik dari website ataupun dari GMJS sendiri kali. Mungkin demikian. Terima kasih. Silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.